digitalisasi. Jadi ada beberapa contoh digitalisasi. Contohnya ibadah online. Ibadah online itu juga dinamakan dengan digitalisasi. Lalu ada renungan harian lewat aplikasi, itu dinamakan juga dengan digitalisasi. Lalu ada pelayanan melalui media sosial baik Facebook, TikTok dan juga YouTube. Lalu BPJS elektronik. Kalau dulu itu ada BPJS dan BPJS kartu, tapi sekarang tuh rata-rata semua di CKN atau di aplikasi. Lalu ada pembayaran digital. Jadi pembayaran digital itu maksudnya contohnya kita ke toko baru, mungkin kita bayar transfer saja atau mungkin pakai kris saja, itu yang dinamakan dengan pembayaran digital. Dan juga ada KTP elektronik. Jadi sekarang ada KTP elektronik juga yang ada di dalam HP. Jadi kita bisa tunjukkan saja kalau kita punya KTP ini, berarti kita punya biodata semua sudah ada di KTP elektronik tersebut. Jadi itu yang dinamakan dengan digitalisasi. Oke, berikut yang kedua adalah perkembangan digitalisasi. Jadi sejak tahun 1960 hingga pada tahun 1960 sampai 1980 itu komputer itu dia tidak secanggih sekarang. Dia masih komputernya besar, komputer yang dulu mungkin kalau bantuan di SD itu dulu ada komputer besar. Tapi sekarang itu kayak macam laptop, terus kayak macam handphone. Jadi itu tahun 1960 dan juga sampai 1980. Lalu ada komputer itu tahun 2000, bukan 2000, tahun 1980 sampai 2000 itu sudah ada mulai komputer yang digunakan di sekolah-sekolah itu. Itu komputer-komputer yang era personal komputer teman-teman. Lalu yang berikutnya ada era internet dan juga era mobile, yaitu dari tahun 2000 sampai 2015. Jadi dulu tahun 2000-an tuh orang tidak gunakan HP seperti sekarang, tetapi sejak perkembangan dari tahun 2006 ke atas itu dia sudah mulai berkembang. Contohnya Facebook itu ditemukan pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007 lalu dari situ mulai lagi muncul aplikasi-aplikasi lain, media sosial lain yang berkembang. Dan pada tahun 2015 itu sampai sekarang perkembangan digital atau perkembangan komputer itu sudah sangat-sangat lumayan canggih lah bisa dibilang. Jadi kita ada beberapa, mungkin kita bisa menyimpan data di Google Drive, lalu kita mengumpulkan data, lalu kita bisa kirim data melalui HP ke HP, yaitu WA dan juga yang lainnya. Lalu ada AI itu dia baru ditemukan pada beberapa tahun yang lalu. Memang dia sudah mulai dari tahun 19-an, tapi dia secara canggihnya itu ditemukan pada tahun-tahun sekarang atau beberapa tahun lalu. Jadi yang tadi itu perkembangan digitalisasi. Lalu yang berikut itu adalah perkembangan AI atau pengertian daripada AI. Jadi AI atau biasa disebut juga dengan kecerdasan buatan. Jadi bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Jadi AI itu artinya suatu teknologi yang bisa membantu manusia berpikir lebih cepat. Jadi sekarang itu kita tidak butuh kalau misalnya kita mau bikin lagu itu, sekarang kita tidak butuh keyboard, kita tidak butuh gitar, kita tidak butuh yang lain-lain. Kita hanya butuh jaringan saja. Jadi AI kita bisa buat di aplikasi yang namanya Suno AI. Lalu mungkin kalau kita mau buat gambar itu di ChatGPT, itu kita bisa bikin gampang saja. Jadi AI itu memungkinkan mesin untuk berpikir, menganalisis dan bertindak secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Itu menurut Andika Isma dan kawan-kawan tahun 2023. Jadi contoh AI itu ada ChatGPT. ChatGPT itu kayak macam mungkin ada yang tahu, terus ada yang mungkin tidak tahu. ChatGPT itu ada aplikasi, kalau kita tulis di Google ChatGPT, baru kita masuk di dia punya aplikasi,
itu kita bisa bikin apa saja. Contohnya kalau macam kita bikin gambar, kita kasih masuk foto dari sini. Contohnya ada foto kita dua, baru foto itu kita gunakan. Ubah kita punya foto ini ada di pantai, tiba-tiba ada di pantai. Padahal kita ini foto dalam gereja. Itu AI bekerja. Terus ada Gemini AI. Gemini itu sama dengan ChatGPT. Lalu ada aplikasi pengenalan wajah. Itu biasa di Facebook itu biasa apa? Rekomendasi apa biasa lo pas tampil-tampil punya iklan tuh. Lalu ada Google Maps. Jadi Google Maps itu mungkin ada yang pernah atau mungkin ada yang masih belum. Google Maps itu kayak macam dari sini kayak macam saya punya rumah, saja yang masuknya punya alamat saja. Dan situ nanti diarahkan, ke sana, tiba di alamat tersebut. Itu di Google biasanya ada namanya Google Maps. Itu adalah AI atau kecerdasan buatan. Jadi itu dia itu bisa berpikir itu seperti manusia. Dia lakukan apapun yang kita minta dengan kata-kata saja. Kalau kau bilang buat begini berarti nanti dia bikin. Kalau lu buat begini berarti nanti dia bikin. Mau lagu kah, mau edit foto kah, mau buat paleo kah, mau buat apa saja itu nanti dia bikin. Itu namanya AI atau kecerdasan buatan. Buat khotbah gitu. Lalu perkembangannya itu dia mulai dari tahun 1950 sampai 1980. Jadi itu masih tahap awal, yaitu pada tahap logika saja. Jadi dia tidak secanggih sekarang. Lalu ada AI modern itu tahun 1990 hingga 2010. Jadi pada tahun-tahun itu dia menggunakan data dan juga statistik yang biasa dulu itu ada yang namanya statistik kayak macam sensus penduduk, terus sensus ekonomi. Itu biasanya ada termasuk dalam AI modern. Biasanya mereka masukkan ke dalam komputer. Kalau ada orang ini di kampung ini, ada mereka punya rumahnya seperti begini. Lalu AI canggih itu dari 2010 hingga sekarang, yaitu ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Lalu ada ChatGPT, terus aplikasi pengenalan wajah dan juga yang lain-lain. Oke, itu perkembangannya. Lalu ada yang berikut itu jenis-jenis AI. Ada AI lemah dan juga AI kuat. AI lemah itu biasanya dia berfungsi hanya untuk satu fungsi saja. Contohnya kalau dia bikin lagu saja bikin lagu, kalau untuk foto saja begitu. Lalu ada AI kuat itu dia bisa berpikir seperti manusia. Mungkin kayak macam kalian pernah nonton di film itu ada robot yang dia bisa bikin seperti manusia. Itu biasanya lewat AI biasanya. Tetapi kalau dikembangkan masih tak dalam tahap pengembangan sih biasanya. Lalu ada manfaat. Jadi kalau manfaatnya itu ada beberapa, yaitu mengurangi potensi kesalahan manusia. Lalu ada analisis data dan juga minimalisir kesalahan manusia, dan yang berikut yang lebih efisien dan juga menghemat waktu. Lalu ada meningkatkan produktivitas, terus ada pengoptimal tugas-tugas berulang dan juga menciptakan inovasi baru. Jadi manfaat secara umum. Lalu ada dampak negatif daripada AI. Ada dampak negatifnya, ada ancaman serius bagi lapangan kerja. Jadi ancaman bagi lapangan kerja itu ada. Contohnya kalau sekarang banyak perusahaan yang biasanya robot-robot yang kerja digantikan oleh AI tersebut. Itu adalah ancaman bagi lapangan kerja. Lalu ketergantungan berlebihan pada teknologi. Lalu terus resiko keamanan data dan juga privasi. Contohnya kayak macam orang ambil kita punya foto, baru mungkin mereka edit yang aneh-aneh baru disebarkan. Itu adalah salah satu contoh kejahatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Jadi sekarang itu lebih berhati-hati untuk mengupload sesuatu di media sosial sih sebenarnya. Karena sekarang itu gampang saja. Contohnya kan macam kita ada di Kalimantan tapi tiba-tiba orang ambil foto, kita punya foto baru edit, kita ada di Karang. Baru mungkin dong kirim kayak kita punya maitua kah, suami kah. Itu bahaya. Apalagi kalau
Mereka tambah-tambah kata-kata yang aneh-aneh berarti itu sudah selesai. Terus lalu yang berikut itu menjadi alat manipulasi kejahatan. Di WA itu kemarin ada tersebar yang pendeta siapa yang tersebar kemarin itu yang dia punya Gilbert Rumentum iya dia punya apa khotbah. mukanya diedit baru minta persembahan ke apakah bantuan kayak itu diedit menggunakan AI. Markus Nome. Iya benar itu. Jadi itu adalah salah satu contoh kejahatan yang dilakukan oleh orang. Jadi sekarang kalau ada yang seperti Buat itu, Yesus itu bukan sebaiknya dipastikan dulu apakah ini benar-benar dari orang tersebut atau bukan. Jadi seharusnya itu diperhatikan dulu apakah orang itu benar-benar dia atau tidak. Contohnya kita video calling saya bisa ubah saya punya muka itu seperti Bapak Mote punya muka. Baru mungkin saya minta sesuatu kah atau minta uang atau minta apa kah itu bisa. Baru kita berbicara seakan-akan memang saya Bapak Mote ini sedang berbicara dengan orang tersebut. Suara juga sama, muka juga sama, jadi orang bisa percaya. Jadi sekarang kalau dekat ya lebih baik dipastikan kayak orang dulu kalau mungkin ada kayak begitu. Kalau apalagi kayak macam chat asal begini mau pinjam uang lebih baik tidak usah dulu, lebih baik pastikan. Apalagi sekarang nih kalau terus edit muka lagi bahaya. Oke, jadi ini saya kasih tunjuk satu video. Jadi Pak Cik ini dia ada goyang-goyang di satu acara. Baru Pak Cik ini padahal sebenarnya itu dia tidak pergi goyang. Baru dia kirim dia punya video yang goyang-goyang itu ke dia punya mic yang ada di sebelahnya. Dan untungnya hari itu dia ada di kantor sedang kerja libur dengan dia punya bos-bos. Jadi dia bilang nanti kau tanya ke bos dulu supaya kau lebih percaya. Dan ternyata setelah ditanya ternyata memang benar bos ada di apa? Dia ada kerja dengan bos-bos bukan di tempat itu. Dan ternyata namanya itu dia punya mukanya itu diedit menggunakan AI tersebut. Jadi itu salah satu contoh daripada AI tersebut. Jadi sekarang semua lebih baik berhati-hati dalam menggunakan handphone dan juga media sosial begitu. Oke, sekarang hubungan digitalisasi dengan AI. Jadi digitalisasi itu berubah data menjadi data digital. Sedangkan AI menggunakan data yang tadi untuk membuat keputusan. Contohnya, sekarang di Google itu ada yang namanya sudah disambungkan dengan AI. Jadi contohnya sekarang mungkin saya coba cari tahu, saya tulis nama Bapak Kepala punya nama di Google. Jadi dia akan mencari menggunakan AI yang berdata dari semua media sosial yang ada di internet tersebut. Jadi otomatis saya bisa dapat Bapak Kepala punya data-data di Google tersebut. Jadi sekarang mungkin kalian tulis saya punya nama atau mungkin tulis Bapak punya nama itu sekarang kalau kita sudah punya akun Facebook atau TikTok dan juga yang lain-lainnya itu otomatis akan mudah didapat. Jadi sekarang teknologi atau digitalisasi dan juga AI itu sekarang mereka semua mengontrol kita. Oh orang ini seperti ini, oh orang ini seperti ini. Itu mereka sudah tahu. Tanpa digitalisasi AI tidak mampu bekerja secara maksimal. Jadi kan kita punya data di BPJS, kita sudah data di kartu keluarga, kita sudah ada di data di media sosial yaitu Facebook, Instagram, YouTube dan juga yang lain-lain. Jadi sekarang kita tinggal ketik saya di Google itu sudah semua. Oke. Lalu yang berikut itu hubungan digitalisasi dengan Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu
ada yang pernah berbuat pada suatu saat manusia akan memiliki satu bahasa, satu pemimpin, satu identitas, dan satu mata uang. Dan itu salah satunya akan dilakukan dengan digitalisasi. Itu sebatas konspirasi, artinya masih raba-raba apakah benar atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya pastinya kita punya hikmah. Hikmah tersebut kita gunakan untuk menilai hal tersebut. Jadi ada pada tahun 2020-2019 kemarin itu ada namanya COVID-19. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas kemanapun kita pergi. Kalau mungkin di pedalaman mungkin masih biasa, seperti biasa. Mungkin kita bisa ibadah dan juga lain-lain. Tapi kalau waktu itu saya di Jayapura, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pagi itu di rumah saja karena ada pembatasan, lockdown, jadi tidak bisa. Jadi segalanya itu mereka paksa untuk melakukan secara online. Jadi online, jadi kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya bisa melakukan lewat online. Jadi ada konspirasi atau ada orang yang berkata kalau coronavirus ini sengaja orang buat supaya orang-orang itu melakukan yang namanya digitalisasi. Itu ada orang-orang yang berkata seperti demikian. Dan sekarang itu dari 2020 sampai sekarang memang kebanyakan kita sudah tahu yang namanya kuliah online, pertemuan online, dan juga lain-lain sebagainya. Jadi digitalisasi itu juga dia salah satu contohnya itu mengontrol kita punya diri, yaitu contohnya dengan pembelian. Contohnya salah satu contoh itu pembelian menggunakan kris. Ada di Primo atau mungkin Mandiri itu biasanya ada yang namanya kris. Jadi kalau kris itu kalau kita contohnya kalau saya beli di mungkin di warung di sekitar Kalbobo, itu kalau saya beli itu pihak dari kris tersebut atau pihak dari orang-orang tersebut mereka sudah tahu kalau orang ini sedang bertransaksi di menggunakan kris di kios ini dan alamatnya ada di sini. Itu mereka sudah tahu. Oke, tantangan pemuda Kristen dalam perkembangan zaman teknologi AI dan juga digitalisasi. Ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah kecanduan HP. Jadi kita punya waktu ini sekarang waktu habis di layar HP. Pimpinannya saya sendiri. Jadi kita punya waktu habis di situ. Jadi mereka yang kendali tidak punya waktu. Lalu yang berikut itu ada konten-konten negatif, contohnya pornografi dan juga penyebaran hoax. Hoax itu berita-berita palsu yang mereka sebarkan gitu. Jadi itu yang biasanya merusak kita punya pikiran dan juga hati dan menjerumuskan kita di dalam dosa. Lalu yang berikut mengabaikan waktu doa dan juga ibadah. Jadi di sini saya percaya mungkin kalian itu lebih rajin daripada saya gitu, untuk melakukan doa dan juga ibadah dan juga merenungkan firman. Lalu yang berikut, hidup tidak fokus pada Tuhan. Jadi sekarang itu kalau saya keluar itu lebih baik saya lupa sendal atau sepatu atau